Halo semuanya, selamat datang di channel Edukasi Kesehatan ini. Terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin dialami oleh Anda sendiri, orang tua, atau keluarga kita. Darah tinggi atau hipertensi. Di video selama 1 jam ini, kita akan membahas apa itu tekanan darah tinggi, penyebabnya, apa bahayanya, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana makanan dan pola hidup bisa membantu, serta pengobatan herbal yang secara ilmiah dapat mendukung terapi medis. Bantu channel ini berkembang dengan klik subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang mendapatkan edukasi penting seperti ini. Mari kita mulai perjalanan edukasi kita. Hipertensi terjadi ketika tekanan darah di pembuluh darah terus-menerus berada di atas angka normal. Normalnya, tekanan darah berada di sekitar 120/80 mmHg. Seseorang dikatakan hipertensi jika tekanan darahnya di atas 140/90 mmHg, diukur secara konsisten. Masalahnya, hipertensi sering disebut silent killer. Kenapa? Karena banyak orang tidak merasakan gejala apapun, tetapi kerusakan di dalam tubuh terus terjadi. Pembuluh darah menjadi kaku, jantung dipaksa bekerja lebih keras, dan organ seperti ginjal, otak, serta mata bisa mengalami kerusakan perlahan. Pembuluh darah menjadi kaku, jantung dipaksa bekerja lebih keras, dan organ seperti ginjal, otak, serta mata bisa mengalami kerusakan perlahan. Darah tinggi tidak muncul tiba-tiba. Ini hasil dari proses panjang yang dipengaruhi banyak hal. Faktor risikonya mencakup konsumsi garam berlebihan, stres berkepanjangan, kurang olahraga, merokok, konsumsi alkohol, obesitas, pola makan tinggi lemak jenuh, kurang tidur, usia di atas 40 tahun, genetika atau keturunan, kerja berlebih dan kurang istirahat. Kombinasi gaya hidup dan faktor bawaan ini membuat tekanan darah naik perlahan. Bahkan, banyak orang di usia 20-an dan 30-an sekarang sudah mulai mengalami hipertensi tanpa mereka sadari. Sebagian besar tidak merasakan apa-apa, tapi beberapa tanda berikut bisa muncul. Sakit kepala bagian belakang, merasa berat di tengkuk, jantung berdebar, mudah lelah, pusing atau berkunang-kunang, mimisan, sulit tidur, gelisah, sesak nafas. Namun, gejala ini tidak selalu muncul, dan itulah yang membuat hipertensi berbahaya. Ketika gejala muncul, biasanya tekanan darah sudah tinggi atau komplikasi sudah mulai terjadi. Sebagian besar tidak merasakan apa-apa, tapi beberapa tanda berikut bisa muncul. Sakit kepala bagian belakang, merasa berat di tengkuk, jantung berdebar, mudah lelah, pusing atau berkunang-kunang, mimisan, sulit tidur, gelisah, sesak nafas. Namun, gejala ini tidak selalu muncul, dan itulah yang membuat hipertensi berbahaya. Ketika gejala muncul, biasanya tekanan darah sudah tinggi atau komplikasi sudah mulai terjadi. Diagnosis hipertensi sangat sederhana. Cukup dengan pemeriksaan tekanan darah menggunakan tensi digital atau manual. Namun penting untuk mengukur 2 hingga 3 kali dalam berbagai hari, mengukur dalam kondisi tenang, tidak habis minum kopi atau merokok, dan posisi duduk santai, kaki tidak menyilang. Selain tensi, dokter mungkin merekomendasikan pemeriksaan EKG, fungsi ginjal, kolesterol, gula darah, pemeriksaan mata. Semua ini untuk memastikan tidak ada komplikasi tersembunyi. Banyak orang takut minum obat hipertensi karena merasa akan minum seumur hidup. Padahal, obat antihipertensi tidak berbahaya jika dikonsumsi sesuai anjuran dokter. Jenis obat hipertensi meliputi diuretik, ACE inhibitor, ARB, calcium channel blocker, dan beta blocker. Obat-obatan ini bekerja dengan menurunkan tekanan darah secara bertahap
agar pembuluh darah tetap aman. Tidak perlu takut, yang berbahaya justru tekanan darah tinggi yang tidak diobati. Ini bagian yang paling penting dan paling berpengaruh. 1. Kurangi garam. Orang Indonesia rata-rata konsumsi garam 2-3 kali lebih banyak dari jumlah aman. Batasi. Kerupuk, makanan instan, mie instan, fast food, sambal botolan, makanan asin dan kering. 2. Perbanyak konsumsi buah dan sayur. Pisang, alpukat, bayam, dan tomat kaya kalium yang membantu menurunkan tekanan darah. 3. Minum air putih cukup, stabilkan cairan dalam tubuh. 4. Rutin olahraga, cukup 20-30 menit per hari, jalan kaki, goes ringan, yoga, berenang. 5. Kurangi stres, meditasi sederhana 5 menit per hari sudah sangat membantu. 6. Tidur yang cukup, kurang tidur menaikkan hormon stres yang memicu hipertensi. 7. Berhenti merokok. Nikotin mempersempit pembuluh darah dalam hitungan menit. Konsistensi lebih penting dari kesempurnaan. Bagian ini sering ditunggu banyak penonton. Sebelum kita masuk ke daftar herbalnya, perlu ditegaskan. Herbal bukan pengganti obat medis, tapi pendamping yang aman untuk membantu menurunkan tekanan darah. Gunakan herbal sebagai gaya hidup sehat, bukan satu-satunya solusi. Berikut herbal yang didukung penelitian dan umum digunakan. 1. Bawang putih. Kaya alicin, membantu melebarkan pembuluh darah. Bisa dikonsumsi mentah, dimasak, atau dalam bentuk ekstrak. 2. Daun seledri. Dikenal sebagai herbal penurun tekanan darah. Bisa direbus atau dijadikan jus dengan air hangat. 3. Daun salam. Sering digunakan dalam jamu. Rebus 7 hingga 10 lembar untuk 2 gelas air, minum 1 gelas pagi dan malam. 4. Sambiloto. Rasanya pahit, tapi sangat efektif untuk menurunkan tekanan darah dan gula darah. 5. Kunyit dan jahe. Antiinflamasi alami yang membantu merilekskan pembuluh darah. 6. Teh hijau. Meningkatkan elastisitas pembuluh darah jika dikonsumsi rutin. 7. Kayu manis. Membantu menurunkan tekanan darah pada penderita diabetes. 8. Mengkudu. Mengandung seronin yang dapat membantu memperlancar aliran darah. 9. Air rebusan pegagan. Herbal tradisional untuk melancarkan sirkulasi darah. Untuk hasil maksimal, konsumsi herbal secara teratur, bukan hanya saat tekanan darah naik. Beberapa resep sederhana yang bisa dibuat di rumah. Resep 1. Rebusan daun salam plus serai. 10 daun salam, 1 batang serai, 2 gelas air, rebus hingga tersisa 1 gelas. Minum pagi atau malam. Resep 2. Jus seledri. Segenggam seledri, 200 ml air hangat, blender dan minum 1 kali sehari. Resep 3. Bawang putih plus madu. 1 siung bawang putih dihancurkan, 1 sendok madu, konsumsi 2-3 kali seminggu. Resep 4. Wedang jahe kunyit, baik untuk sirkulasi darah dan peradangan. Beberapa makanan dapat memicu naiknya tekanan darah secara cepat. Makanan asin, mie instan, makanan berlemak tinggi, makanan cepat saji, jeroan, gorengan berlebihan, minuman bersoda, kopi berlebihan pada orang sensitif kafein. Terima kasih sudah menonton sampai menit terakhir. Ingat, darah tinggi bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang hidup sehat dan panjang umur meski hipertensi, asalkan mereka mengontrol tekanan darah dengan baik. Gabungkan pengobatan medis, gaya hidup sehat, dan herbal yang tepat. Rawat tubuh Anda, karena tubuh ini adalah rumah yang kita tempati seumur hidup. Jika video ini bermanfaat, bantu channel ini berkembang dengan subscribe, like, dan share agar makin banyak orang terbantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat.